Kerang kapah yang kami cari ini memang harus di lumpur mencarinya dan di tengah hutan mangrove. Jadi ini salah satu alasan mengapa generasi muda nggak banyak terlibat, karena prosesnya sangat lama, membutuhkan waktu berjam-jam untuk membakarnya saja, dan membutuhkan waktu berhari-hari sampai akhirnya menjadi kapur, dan akhirnya menjadi uang buat mereka. Ya, yang kami harapkan itu bantuan permodalan dan tempat yang usaha ini, serta pelatihan-pelatihan dan juga pemasarannya supaya lebih berkembang untuk kosmetik dan keperluan lainnya. Soalnya bahan ini berguna untuk bermacam-macam khasiatnya. Tidak jauh dari kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, ada sebuah desa di muara Sungai Barito. Indonesiaku kali ini akan mengajak Anda mengunjungi desa Sungai Telan yang menyimpan sejuta harapan. Mayoritas masyarakat desa Sungai Telan bekerja sebagai pencari kerang. Setiap pagi, warga menggunakan perahu motor untuk mencapai lokasi berkumpulnya koloni kerang. Di kiri kanan kami hanya ada sawah, kebun, dan hutan mangrove. Heningnya suasana sesekali dipecah nyaringnya suara kera dan serangga. Setidaknya butuh waktu 2 hingga 3 jam menyusuri sungai hingga kami menemukan titik yang tepat. Di sini tidak ada dermaga, sehingga kami harus berhenti di tepian sungai. Setelah perahu ditambatkan, kami turun dan berjalan kaki sejauh 400 meter. Kubangan lumpur yang tebal membuat kami harus ekstra mengeluarkan tenaga mengimbangi langkah kami yang berat. Yang kami cari hari ini adalah kerang, kepah atau biasa disebut kerang putih. Kami harus bergegas mengumpulkannya karena surut air hanya beberapa jam saja. Begitu air kembali pasang, kami harus segera meninggalkan lokasi. Cangkang kerang kepah berbentuk mirip mangkuk, pipih di bagian pinggirnya. Di hutan mangrove tepian sungai seperti inilah kerang kepah biasa hidup. Nah, ini ukurannya segini-segini, Bu? Bisa gede. Bisa lebih gede lagi? Ya, bisa lebih besar daripada ini. Paling gede seberapa? Ini. Oh, lumayan ya. Iya. Ini isinya banyak nggak sih, Bu? Banyak. Banyak ya? Ibu Gede. jadian apa biasanya? Diolah makanan. Oh. Bisa dijual. Ibu jual kemana, Bu, biasanya, Bu? Di kampung-kampung aja. Kampung-kampung. Pasar. Warga desa Sungai Telan biasa menjual kerang kepah ini ke desa-desa tetangga. Dagingnya enak dikonsumsi, sedangkan kulit cangkangnya banyak dicari para pengrajin kapur. Harga cangkang kerang kepah cukup lumayan, sekitar 40 ribuan rupiah per kilogram. Sayangnya, walau permintaan terus ada, warga kesulitan menjualnya. Karena untuk keluar desa transportasi sungai, kerap terkendala pasang surut air laut kawasan muara. Kerang kapah yang kami cari ini memang harus di lumpur mencarinya dan di tengah hutan mangrove. Memang di sini habitatnya monyet dan burung banyak sekali, dan tantangannya adalah kita harus merogoh-rogoh lumpur di ketebalan yang cukup dalam karena memang mereka ada di dalam lumpur. Jadi kita harus merogoh-rogoh ke dalam lumpur dengan ketebalan yang cukup dalam karena kerangnya ada di dalam situ. Jika beruntung, para ibu ini bisa mengumpulkan antara 2 hingga 3 kg kerang dalam beberapa jam.
Tetapi kalau air naik tiba-tiba, mereka harus segera berlari menuju perahu motor dan bergegas pulang ke desa. Jika tidak, warga akan terjebak di tengah hutan mangrove. Nggak cuma ketemu binatang, tapi kita akan ketemu dengan sampah-sampah ini ya. Ada banyak sekali sampah tikar, plastik, bahkan ada yang menyangkut-nyangkut di pohon. Karena memang Indonesia ini menjadi penyumbang terbesar sampah tidak hanya di daratan tapi juga di lautan dari seluruh negara-negara di dunia. Miris memang, di sini saya menemukan tumpukan sampah plastik limbah rumah tangga yang bisa jadi ancaman serius di kemudian hari. Baru 1 jam kami mencari, permukaan air laut sudah mulai bergerak naik. Kami harus bergegas. Waktu pencarian kian menipis dan kami harus segera kembali ke desa. Kalau air lagi naik gini, ibu lagi ngerogoh-rogoh gitu, suka ketemu binatang nggak, Bu? Iya. Apa? Ular. Ular? Ular seperti apa? Yang kecil yang panjang yang belang-belang. Oh, itu tapi berbisa nggak tuh? Bisa. Risiko bekerja di alam memang berat. Jika tidak berhati-hati, keselamatan bisa terancam. Pasang air semakin tinggi. Mau tidak mau, kami harus segera membawa pulang sedikit kerang ini. Esok hari, pencarian dilanjutkan lagi. Karena terlalu sedikit untuk dijual, kerang kepah hasil pencarian hari ini kami olah menjadi lauk makan siang. Lumayan, mengolah lauk hasil pencarian bisa menghemat pengeluaran belanja di kecamatan hingga Rp30.000. Buat kita yang berada di kota mungkin jarang makan ini. Kalaupun ada, harganya juga mahal sekali. Tapi buat warga di sini bukan hanya karena jumlahnya melimpah, tapi juga karena sulit dijual untuk menuju ke kota kecamatan yang jauh sekali, dan mereka juga tak punya banyak pilihan selain bertani dan memanfaatkan hasil dari sungai. Kerang memang menjadi lauk warga sehari-hari. Aneka ragam bumbu ini bisa menjadi variasinya. Tidak lupa cangkang kerang mereka kumpulkan untuk dijual. Butuh waktu lebih dari sepekan hingga tumpukan cangkang kerang cukup banyak untuk dijual ke pengepul. Tapi ini jauh banget gini, bahaya nggak sih, Bu? Bahaya, kalau kecil lah perahunya, gelombang besar. Di sini walaupun sungai ada gelombangnya juga? Ada juga kalau ada perahu yang lewat, yang lain. Oh, bisa terbalik juga ya? Ya. Dari muara Sungai Barito, kita bergeser ke arah hulu yang letaknya lebih tinggi bersama Adi. Warga di sini biasa menebang kayu sebagai sumber nafkah. Batang kayu dijual ke pabrik kertas, sementara kulit kayunya dijual ke pengrajin kapur. Sebenarnya kayu pruing masih bisa ditemukan di desa-desa hulu Sungai Barito. Tetapi karena jumlahnya makin sedikit, Adi tidak bisa memenuhi permintaan semua pengrajin kapur. Di antara 6 pengrajin kapur harus bergantian mendapatkan stok kulit kayu dari Adi. Ini kayu yang kita ambil harus kayu kruing, karena memang sudah turun-temurun dipakai sama mereka, dan ini kekuatannya sama seperti kayu ulin, mudah menyerap air, tapi di satu sisi juga dia tahan terhadap air sehingga pembakarannya nanti bisa lebih lama. Tapi memang mencarinya tidak bisa di sekitar Kalimantan Selatan karena di sini sudah langka, jadi mereka harus membeli dari Kalimantan Tengah dan itu harganya mahal. Yang kedua adalah jauh sekali. Jumlah kayu kruing di Kalimantan Tengah terbilang cukup banyak. Kayu ini sangat diminati karena lebih tahan lama dibandingkan jenis kayu lainnya. Itu Bapak sudah langsung terima kayunya gitu? Belum. Biasanya? Nah, nguliti di atas sana. Oh, di sana juga Usahanya, dikulitin ya. dulu ya? Di atas batang itu. Oh, ini kenapa kulitnya aja, Pak? Dalamnya nggak dibawa gitu, isinya? Oh, itu kan ampun perusahaan misalnya. Jadi yang dibeli memang hanya kulit kayunya aja? Ya, yang dipinta kulitnya aja. Suplai kayu yang datang ke Kecamatan Alalak sudah lebih dahulu dipesan para pengrajin kapur. Mereka membutuhkan kayu ini sebagai bahan pembakaran kerang.
Setiap satu perahu datang, Uji segera bekerja. Ia segera memotong-motong sesuai ukuran dan kebutuhan para pengrajin kapur. Yang lain tadi bisa juga. Namanya kayak apa tuh? Jadi sebenarnya apapun Bapak kerjain ya? Yang namanya kita buruh nih ya, siapa yang nyuruh bisa. Ini kalau dari kasar, kerja, yang kasar. kalau kerja kayu ini Bapak dapat berapa? Per kelotok, kalau per kelotok ini kan kita 50 ribuan aja. 50.000. Itu sudah bersih Bapak rapikan sampai dibawa ke sana nanti. Sampai ke sana, ke pembakaran sana. Sejak berabad silam, masyarakat Kecamatan Alalak sebenarnya dikenal sebagai pengrajin perahu jukung yang tersohor karena kualitas terbaiknya. Sayangnya, jumlah pengrajin perahu jukung telah jauh berkurang. Mereka yang tersisa kini harus memenuhi permintaan yang terus datang. Sulit nggak sih Pak bikinnya Pak? Ya kalau nggak bisa sulit lah. Yang sudah anunya ya ada apalagi sudah bisa. Bapak sendiri udah berapa lama bikin? Oh, kita sudah puluhan lah udah. Puluhan tahun. Waduh, hebat banget. Ini masih laku Pak kapal jukungnya Pak? Masih. Yang beli dari mana? Macam-macam aja. Orang dalam Banjar ini bisa jual, nelayan. Rata-rata pengrajin perahu jukung butuh waktu sekitar 6 pekan untuk menyelesaikan satu perahu. Sebuah perahu dihargai mulai dari 6 juta rupiah. Ukuran yang paling banyak dicari adalah perahu dengan panjang 6 meter dan lebar 50 cm. Ukuran ini dirasa paling pas untuk digunakan melaut. Kalau di daerah lain biasanya perahu jukung ini bersaing dengan para pembuat perahu fiber. Selain lebih murah, juga lebih mudah didapat. Sementara kalau di wilayah ini karena semuanya masih memakai perahu kayu, jadi jukung lebih berjaya. Hidup di kawasan pesisir membuat rata-rata warga berprofesi sebagai nelayan. Tetapi ada juga warga yang membangun tambak budidaya ikan di desa nelayan ini sejak 20 tahun lalu. Tambak ini terbukti sangat membantu pendapatan harian warga saat musim tidak mengizinkan mereka melaut. Ikan yang dipelihara di sini kebanyakan adalah ikan papuyu, lais, dan betok. Ketiga jenis ikan inilah yang paling banyak dicari di pasaran.